Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29 berkisah tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus berproses. Itu artinya saya mengajak kita untuk flashback kembali pada kisah di sekitaran peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bermula dari murid-murid yang menyaksikan akan kebangkitan Yesus, mereka berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Lalu Thomas merespon demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku mencucukkan jari ke bekas paku itu, mencucukkan jari ke lambung Yesus, sekali-kali aku tidak percaya." Dan betul 8 hari kemudian Tuhan Yesus hadir, lalu mengawali percakapan dengan sabda damai sejahtera bagi kamu. Lalu menawarkan kepada Thomas, "Taruhlah jarimu, lihatlah tanganmu, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke lambungmu." Nah, pertanyaannya adalah apakah itu dilakukan oleh Thomas? Ternyata tidak. Thomas hanya terpaku, lalu dia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan di situ lalu Tuhan Yesus bersabda kembali, "Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Saya berhenti sampai di sini mengenai kisah Injil. Saya mengajak kita untuk menghayati apa yang ada di Roma Vatikan. Ternyata di sana ada begitu banyak relikwi atau replika benda-benda di sekitaran peristiwa penderitaan Tuhan Yesus. Mulai dari paku, mahkota berduri, papan yang bertuliskan INRI, dan yang lain sebagainya. Ini terjadi atas titah Ibu Helena, yaitu ibunda dari Kaisar Konstantinus Agung ketika itu. Nah, yang menarik ternyata ada relikwi jari Thomas. Ini menarik. Bukankah Thomas tidak jadi mencucukkan jarinya ke tangan ataupun lambung Yesus? Namun mengapa pula relikwi sebagai pengingat itu ada di sana? Saudara, ini mengingatkan kepada kita tentang pribadi Thomas yang berkarakter spontan, juga kritis, tetapi sampai di sebuah titik nampaknya hidup ini perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yakni melalui hidup. Kata kunci yang dinyatakan dalam Injil adalah berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Dalam konteks padang gurun pandemi yang menggelisahkan ini, bukankah sabda itu sungguh menyentuh? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya akan kehadiran Allah. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya akan campur tangan, kehendak, dan pertolongan Tuhan. Atau mungkin kalau sedikit kita modifikasi, berbahagialah yang tidak melihat virus COVID itu, tidak terpapar, tidak merasakan, mungkin juga tidak kehilangan, namun percaya bahwa pandemi itu ada. Di titik ini kita diingatkan akan sabda Yesus untuk menghayati berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Tidak cukup pembuktiannya hanya melalui mata fisik, tetapi perlulah dengan olah batin, spiritualitas. Tidak cukup hanya mata indrawi, tetapi perlu kita menghayati perjumpaan pribadi dengan Allah, sehingga kita sungguh-sungguh dimampukan untuk merasakan
Shalom Allah, kehadiran Allah bahkan dalam bayang-bayang maut, kengerian padang gurun pandemi kali ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur melalui kabar baik Injil Yesus Kristus yang menggembirakan kami boleh belajar melalui teladan kerasulan Thomas hari ini. Lebih dari itu, kami percaya bahwa kami pun mengalami perlindungan yang dari Tuhan untuk melewati padang gurun pandemi ini, sekalipun kami tidak mampu melihat dengan mata fisik. Kami percaya bahwa damai-Mu boleh terus hadir dan menjadikan kami sungguh berbahagia di dalam kasih Kristus. Amin.